Salam, puji Tuhan, haleluya. Ya, ini tanggal 28 Januari 2025. Puji Tuhan, saya hadir lagi untuk menyampaikan kabar berita di mana berita Sion, berita pemulihan, berita kudus dan tidak terbinasakan, membongkar rahasia duraka neraka, rahasia duraka Taman Eden, perusakan yang dilakukan oleh moyang turun temurun 12 suku Israel, terutama juga yang tersebar di Papua. Haleluya. Pada kesempatan ini saya hadir lagi untuk menyampaikan sebuah kabar berita. Haleluya. Di mana dalam pemberitaan ini saya akan menyampaikan secara kesaksian, terus rema firman Tuhan, dan firman Tuhan logos yang saya akan sampaikan dengan mentemakan mana roh najis, roh katak, roh penyembahan berhala, persenan rohani jasmani yang keluar dari mulut naga tua. Ya, ini roh najis, roh persinaan yang keluar, roh katak yang keluar dari mulut naga, di mana sudah dihancurkan, sudah dicabut dari tanah Papua. Ini yang saya akan bersaksi, saya menyampaikan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, kita lihat di mana sungguh luar biasa penyakit persinahan, penyakit HIV yang berkembang di seluruh tanah Papua. Ya, terutama di daerah-daerah Lapago, Mepago. Ya, ini diakibat didorong oleh apa? Nanti kami sampaikan terus. Nanti kami sampaikan dalam kesaksian ini, karena hari ini Tuhan sayang sama kita orang Papua sehingga Bapak sudah membersihkannya. Dengan demikian kita mengucap syukur karena atas apa yang Bapak kerjakan hari ini. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan memuji Tuhan karena apa yang Bapak sudah kerjakan, Hamba-Mu sampaikan, teruskan agar semua orang percaya, dan di mana dengan pemberitaan ini bahwa semua orang di asli Papua merasa sedang dipulihkan dari keterikatan ini, sehingga secepatnya Papua ini dia keluar dari haleluya, belenggu-belenggu dosa yang mengikat turun temurun, terutama kami generasi orang Papua sekarang ini. Terima kasih dalam rangka percepatan pemulihan segala sesuatu di atas Papua. Haleluya. Amin. Iya, sebelum saya panjang lebar menyampaikan kebenaran kesaksian saya berdasarkan tema tadi, haleluya, saya bacakan dulu satu firman Tuhan sebagai dasar. Kejadian 3 ayat yang ke manusia jatuh ke dalam dosa, itu judulnya. Ayat yang sama bacakan di sini adalah perkataan firman Tuhan di Kejadian 3 ayatnya yang ke 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Haleluya. Ini firman Tuhan kepada ular naga itu. Ya, firmannya itu kepada itu satu ayat yang menjadi dasar saya akan renungkan, saya akan sampaikan rema firman Tuhan, dan juga bagaimana Tuhan melakukan pembersihan dari kejahatan, kedurakan yang dilakukan pada zaman dahulu. Selanjutnya kita baca di satu ayat di Roma 1, di kitab Roma, di sana di Roma 1, hukuman Yahweh atas kefasikan dan kelaliman manusia. Ya, satu ayat saja. Ya,
mereka berbuat seolah-olah mereka penerima dan mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Yahweh yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana. Burung-burung binatang-binatang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Yahweh menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, kecemaran sehingga mereka saling cemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Yahweh dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang merupakan ciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Yahweh menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi, dan mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasannya setimpal dengan kesesatan mereka. Ya, itu di Roma. Kita lihat lagi satu ayat di kitab Wahyu. Haleluya. Wahyu 16. Haleluya. Ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapat raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Yahweh yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Iya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ini dasar firman Tuhan. Saya bersaksi dulu sebelum ini firman Tuhan. Dasar firman Tuhan tentang apa yang Bapak bukakan melalui kesaksian rema firman Tuhan, dan yang akan saya sampaikan berhubungan dengan tadi kesaksian, bahwa kesaksiannya begini. Jadi pada hari Minggu Bapak menyuruh saya harus pergi berdoa di tempat yang suku-suku Dani mereka berdoa. Jadi saya ikut ibadah di sana. Dalam ibadah itu roh kami itu dibawa untuk segala menyelesaikan utang-utang darah penyaliban Yesua, terutama tombak. Terus Tuhan juga membawa kami untuk ini, bawa yang lain. Setelah kami berdoa, ada satu hamba Tuhan marga Wonda. Dia datang, dia bersaksi begini. Dia bilang bahwa dia mimpi ada di kali besar di kampung mereka di Puncak Jaya di sana. Ya, di situ itu ikan banyak binatang air, tapi dia lihat itu semua itu sudah mati. Dari situ ada keluar katak besar raksasa, mungkin raja katak dia bilang. Baru raja katak yang keluar itu dia menjadi manusia, baru dia datang ke Bapak ini, baru suruh datang. Baru dia ajak untuk mereka bersetubuh. Taruh dia bahasa, dia bilang begini, yang Bapak Tuhan Wonda, dia bilang begini, kau pergi yang ganggu saya. Begini, dia mimpi begitu, dia kaget. Baru pagi dia kepala ini bagian testa ini bengkak. Lalu itu ya dia bicara dengan saya, Bapak ini bagaimana ini? Saya bilang begini, setelah saya membedakan roh, saya bilang itu kamu marga Wonda ini yang biasa pakai kayu mulia kah? Dia bilang dong, semua tertawa. Betul, itu berhubungan dengan warga Wonda. Kalau orang cari kayu mulia supaya dia punya kemaluannya besar, itu berhubungan dengan kayu mulia. Jadi dia cerita kayu mulia dong, ambil kayu jenis ini, dong baca-baca supaya padang itu yang besar. Dia bilang, tapi itu biasanya itu dia berasal dari ular. Jadi ular pada zaman dulu itu itu
dong bunuh ular besar satu, baru ular itu dong kasih kering di atas pohon. Dia punya airnya itu dong pakai untuk baca-baca, dan dong pakai juga untuk perempuan, tarik perempuan, dong kasih kuat dong pakai maluan, dan juga dong pakai juga untuk perang. Dong pakai untuk perang. Jadi dong bersaksi seperti itu. Jadi dong punya judul daripada mantra untuk kayu mulia ini adalah dong pakai bahasa ini. Lingwang. Jadi dia punya bahasa mantra judulnya itu clean quiet. Ya, itu artinya sampai air mani ketemu air mani. Ya. Nah, itu dia punya judulnya, belum yang lain-lain. Nah, itu dia memberitahukannya seperti itu. Lalu saya bilang, kamu buka hati ya, karena ini sekarang Tuhan sedang tuntut untuk penyelesaian dosa. Karena Tuhan sedang menuntut kepada suku-suku ini, suku Dan, yang tersembunyi dalam suku Dani di daerah Galapagos. Setelah saya memberitahukan seperti itu, lalu karena sekarang ada penyelesaian dosa, kalau barang-barang kita sudah selesaikan semua. Pemulihan Papua itu cepat. Setelah itu ada satu hamba Tuhan yang dia datang lagi, dia bersaksi. Dia orang marga NMB juga. NMB. Dia bilang, saya berdoa dengan menangis untuk kami punya marga NMB dengan NMB. Begini Tuhan bawa saya dalam penglihatan itu, saya naik ke gunung atas. Jadi dalam mimpi dia, dalam penglihatan Tuhan bawa dia naik melewati tebing yang tinggi, hampir jatuh. Ketika mau hampir jatuh, Tuhan bawa dia, lalu dia mau berteriak, Tuhan bilang, kau tutup mulut saja, jalan. Sampai di puncak baru dia lihat, sekarang kau buka mulut, kau lihat, kau baca itu Mazmur 41. Lalu dia baca. Waktu dia bersaksi, kami lihat ayat dari Mazmur 41 itu ada hubungan dengan yang tadi, di mana di mana penderitaan dan sakit penyakit disebabkan karena ini dosa. Ya. Jadi setelah itu tadi pagi baru kami berdoa kembali soal itu tadi yang dibilang yang dia mimpi roh katak ini dari hamba Tuhan ini. Tadi pagi waktu kami berdoa itu, sebelum berdoa itu, jadi teman kami juga di Jayapura, ada marga Kogoya yang datang minta doa di dia. Datang minta doa di teman hamba Tuhan ini, lalu mereka mendoakan. Jadi marga Kogoya harus berdoa, dan dia doakan begini, dia bilang, suara Tuhan bilang dia ada marga Kogoya ini dia sakit paru-paru. Jadi ketika dia berdoa 2 kali tanya Tuhan bilang begini, ya itu marga Kogoya itu berhubungan dengan paru-paru. Supaya pujian penyembahan ini dia terbuka, pikiran Roh Kudus yang berhubungan dengan paru-paru dia terbuka. Maka marga Kogoya harus banyak merendahkan diri untuk minta ampun. Nah, seperti itu lewat ini. Sudah hari yang sama di hari Minggu itu, mereka di Jayapura, kami di Tuhan bawa untuk ketemu dengan marga Tuhan dari Kogoya, NMB, Bosa. Haleluya, ini waktu Tuhan sama-sama. Nah, jadi sehingga tadi pagi kami berdoa tanya Tuhan, haleluya. Dan berdoa dulu ular itu, tadi katak itu. Berdoa minta ampun marga Wonda, marga Kogoya, NMB, punya dosa yang turun temurun melalui mereka untuk ini. Berdoa begini, Tuhan bilang begini, di bawah itu ada ular naga tua. Dari ular naga tua Tuhan perlihatkan. Dari ular naga tua ini, di bawah ini, ya dari mulutnya ini, bawahnya itu ada ular naga tua. Dari mulutnya itu dia keluarkan ini racun. Terus dia juga keluarkan katak gitu. Nah, lalu diberitahukan oleh Roh Kudus bahwa dalam karunia nabi diperlihatkan bahwa pada zaman dulu moyang mereka telah menyembah kepada naga tua ini, dan mereka ambil bisanya daripada naga tua ini dan juga roh katak daripada naga tua ini.
Lalu dengan kekuatan bisa dan juga bisa naga tua ini dan juga ini mereka membuat mereka itu tidak sungguh tidak apa ya, membuat mereka itu tidak menghormati Tuhan sampai suku Dan ini dia suku Dani ini dia tersesat, dibuang. Tuhan bilang begitu ceritanya. Dia cerita pada zaman dahulu. Itu berdoa itu kami berdoa minta ampun semua. Berdoa minta ampun begini, itu dibilang begini. Tuhan perlihatkan lagi. Jadi itu dia berakar. Jadi dia punya katak naga, katak itu persinaan itu dia ada di bawah di puncak Jaya di bawah. Lalu dia punya jaringan akar-akarnya itu, jaringannya itu ada berapa tempat dia bagi 7 wilayah adat di Papua ini. Jadi dia punya yang bermain lewat semua melalui alat kemaluan laki-laki, tetapi dia bermain lewat melalui jaringan, melalui kulit. Itu dia ada di wilayah Wamena Dani, Wamena Lapago. Jadi melalui kulit saja, kulit kemaluan laki-laki, kulit kemaluan perempuan, ya itu saja itu orang bisa tertarik. Mereka menggunakan kekuatan kayu mulia tadi. Itu satu. Ya, dia punya akar yang saban yang kedua itu dia berakar ke daerah suku Mepago. Di situ Tuhan bilang itu di daerah Mepago itu mereka menggunakan perantaran, mereka orang bicara. Kalau orang dia bicara, mungkin dia bernyanyi, dia dan lain-lain, dia bisa menawan perempuan atau menawan laki-laki tertarik. Itu untuk suku punya. Dia punya jaringannya itu untuk daerah Biak Serui itu, Sayeri itu berhubungan dengan mereka itu pakai air, perantaran media air di daerah sana. Terus untuk daerah Jayapura itu mereka pakai lidah. Mereka pakai ujung lidah. Dia punya air manya tersembunyi ujung lidah. Kalau di daerah Bintuni, Bomberai itu mereka pakai kekuatan, termasuk Wandamen ini dia lari ke sana itu mereka punya aiwa. Kalau Serui dong punya dengan Indo punya aiwa dapat. Kalau di Bintuni punya itu mereka pakai garo. Jadi mereka tanam dalam kemaluan. Jadi mereka pakai garo, macam-macam garong begitu. Itu dia kuat juga dari Bintuni punya Wandamen. Dia lari ke Bomberai. Jadi hal-hal ini ya persenan cukup tinggi di Papua ini, Wamena dan lain-lain itu. Barang ini yang mendorong pemuda-pemudi dari generasi dari samang ke samang. Tadi Bapak bilang begitu. Karena marga Wonda sudah menyerahkan, maka waktu kami berdoa minta ampun mewakili semua marga Wonda, marga Korea, marga Enembi dan marga-marga lain di seluruh tanah Papua. Kami merendahkan diri, itu Tuhan cabut itu naga tua berbentuk katak itu yang di puncak di bawah itu dicabut. Lalu dicabut lagi ini yang di Wamena, di daerah Sukume, daerah Saireri, daerah Jayapura, daerah Bomberai itu semua dicabut, digulung baru dibakar satu kali. Baru Tuhan bilang itu yang bikin sampai orang Papua itu, pemuda-pemudi Papua banyak yang penyakit AIDS itu karena barang ini yang masih ada. Itu dibilang itu peristiwa dosa yang dibuat pada zaman dahulu, pada zaman Taman Eden dulu, kejatuhan Adam dan Hawa. Itu berhubungan dengan marga Wenda. Ini karena berhubungan dengan marga Wenda. Haleluya. Jadi nanti barang ini dia mengajak untuk berzina, meninggalkan 10 perintah Allah dan Yahweh dan melakukan pelanggaran 10 perintah Yahweh. Lalu Tuhan bawa kami. Lalu kami masuk lagi berdoa. Dari racun maut itu kan ada di dalam marga NMB. Ini bagaimana Tuhan kami menampung karena moyang NMB mereka telah membunuh ular naga itu, kekuatan itu. Lalu mereka pakai untuk dalam kekuatan peran dan lain-lain. Ya, itu kami berdoa dan Tuhan bawa kami di Wamena di sana itu di puncak itu ada
Ya, di puncak itu ada peti mayat. Jadi peti mayat itu kami tanya apa itu. Tuhan bilang itu maut. Roh maut yang dari mulut naga, dari bisa ular, bisa naga. Itu yang membuat banyak orang, karena ini peti mayat maut ini ada di sana, itu yang membuat sampai banyak orang gugur dalam peperangan demi peperangan dari generasi ke generasi. Baik itu daerah sana maupun di seluruh tanah Papua. Jadi waktu kami berdoa melalui marga ini, kami minta ampun akan dosa itu dan berdoa langsung Tuhan kasih ini kampak dari surga itu turun langsung bela itu peti mayat itu dari atas dia turun ke bawah ke kaki, langsung dipatah baru dibakar dan dimusnahkan. Tadi Tuhan bakar dan musnahkan. Saudara-saudari terkasih, oh haleluya. Ya, inilah suatu dua hal ini yang membuat sampai Tuhan juga jijik melihat bangsa orang-orang Papua. Setiap doa yang dinaikkan itu pasti, kalau mesti Tuhan dengar itu, karena barang-barang ini masih ada. Waktu kami berdoa tadi sudah diangkat, sudah dibersihkan semua. Saudara-saudari terkasih, ya, pada saat ini Bapa di surga itu sibuk untuk menyelesaikan dalam pekerjaan pemulihan ini. Kita lihat dalam dimensi roh itu di surga hari ini, di atas Bapa dalam roh itu, Bapa di surga sedang kerja keras untuk menyelesaikan perkara pemulihan Taman Eden dan suku-suku Israel yang terhilang. Seperti saat ini saya ada rekam, ada tukang-tukang bunyikan rumah, toki palu, toki rumah dan lain-lain. Nah, seperti itu secara nyata di dalam roh juga ini Tuhan sedang sibuk menghakimi bangsa-bangsa, terutama menghakimi yang terjadi di atas 12 suku Israel, terutama suku-suku Israel yang terhilang. Untuk penyelesaian dosa, kalau penyelesaian dosa sudah selesai, pemulihan akan dipercepat. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Nah, jadi ada dua roh katak ini. Kita lihat tadi di kitab Wahyu 16 itu 13 sampai ini. Nah, itu persinahan. Jadi ini dia roh dusta untuk menipu, untuk bersinah, untuk membunuh. Dia keluar ke seluruh dunia. Dia untuk mempengaruhi seluruh dunia untuk bagaimana supaya deru-deru perang itu terjadi. Mulai dari Inggris, ya haleluya. Nah, tetapi di Inggris juga itu pakai kekuatan kuasa gelap untuk bekerja sama dengan yang dari marga Wanda punya ini. Nah, Wanda, haleluya. Jadi melalui celah-celah dosa ini, bangsa-bangsa lain itu bermainkan orang Papua melalui marga Wanda, marga Wenda, marga-marga yang belum terlepas di Papua, karena bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Eropa, Amerika itu don't tahu. Kalau marga ini berhubungan dengan ini, ujungnya mereka tahu karena mereka itu punya mata alam. Saudara-saudari terkasih, kalau kita sudah berdoa sampai ini pulih dan ini sudah dibakar, lalu sudah selesai, Inggris tidak bisa mempermainkan orang Papua, termasuk marga Wenda itu just terlepas. Tadi kan berdoa Bendi Wenda, mereka terlepas dari belenggu-belenggu ini sehingga Inggris punya kekuatan mama mereka tidak bisa. Saudara, begitu pula yang marga-marga lain yang ada suaka politik di luar negeri. Ya, saudara-saudari terkasih, itu hal pelawatan. Kalau kita sudah terlepas dari itu, tadi setelah kami berdoa selesai, Tuhan bilang, ini yang ditunggu. Kamu harus kerja melalui marga, harus ada marga Kogoya, marga Wanda, marga Nenimbi, dan lain-lain yang harus tunduk berdoa, merendahkan diri, berdoa untuk sukunya, kaumnya, marganya, ya, di atas Papua ini, maka Tuhan mendengar. Nah, seperti itu saudara-saudari terkasih. Jadi kita lihat tadi di Kejadian 3 itu, di mana keturunan perempuan itu meremukan kepala ular naga itu. Sedangkan dari turunan ular itu akan membuat tumit dari laki-laki itu, turunannya manusia itu, perempuan itu. Haleluya. Jadi itu sudah dari marga Wenda ini berhubungan dengan naga tua itu punya
dua kekuatan persinaan rohani Yasmani dengan racun maut itu sudah diselesaikan. Terus Yesua juga pernah memberitahukan kami waktu Yesua itu mau ditangkap dari suku Dan punya, dari Yudas itu kan berhubungan dengan, itu juga berhubungan ada marga. Nah, marga ini didorong karena marga yang lain tidak datang. Dari marga suku Dan ini dia datang. Jadi Tuhan bilang yang menjatuhkan pertama itu dari marga suku Dan ini yang pertama itu menjatuhkan Yosua. Makanya di kitab Yesua sendiri waktu makan perjamuan kudus, Yesua bilang begini, orang yang makan bersama roti bersamaku, hidangan dengan aku, itulah yang meninggikan tumitnya terhadap aku. Jadi dari ular ini, turunan ular ini, mereka memangut tumit kaki turunan Yesua, turunan perempuan itu yaitu Yesua. Haleluya. Begitu pula sekarang gereja Tuhan juga seperti itu. Kalau ini sudah racun ini sudah mulai diselesaikan, bisa-bisa ini mulai diselesaikan. Roh persinaan, pembunuhan, pencimaya, kalau itu sudah mulai diselesaikan. Terus berhubungan dengan paru-paru. Paru-paru itu berhubungan dengan bagaimana pujian penyembahan itu yang bergerak. Pujian penyembahan itu nanti bergerak dari daerah-daerah Dani sana, dari daerah Wamena, dari daerah-daerah Pegunungan Bintang. Haleluya. Kalau mereka itu taat merendahkan diri menyelesaikan ini, pujian penyembahan akan bergerak dari sana. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Mashiach Adonai. Tadi Tuhan bilang itu begitu. Yang penting adalah hari ini sudah diselesaikan. Racun bisa ular naga tua dan juga roh katak najis yang keluar dari mulut ular naga tua sesuai Wahyu 16 ayat 3 ini sudah diselesaikan, sehingga deru-deru perang di mana dari orang-orang di sini Dani keluar ke seluruh dunia untuk bikin macam geger, bikin pembohongan di mana-mana dan bikin deru-deru perang di atas Papua, itu sudah berakhir semua. Haleluya. Baru kami tanya, kenapa itu bisa terjadi begitu dan bisa diselesaikan melalui mereka. Bapak menuntut, Tuhan bilang begini, kamu kerja saja. Soal Papua punya pemulihan, kemerdekaan, apa semua itu di tangan Tuhan. Yang penting kamu selesaikan dosa-dosa ini dulu. Kerusakan Taman Eden dari suku Dan punya dosa, itu kamu selesaikan dulu, berdoa dulu. Nah, Bapak memberitahunya seperti itu. Saudara-saudari terkasih, untuk menggenapi kitab Wahyu 16 pasal 16 ayat 13 sampai 16 dan juga di Kejadian 3 ayat yang ke-16 tadi kita baca, dan juga di Roma, haleluya, Roma 1. Jadi kalau ini sudah mulai dibersihkan, kita lihat penyakit-penyakit AIDS yang merajalela di daerah Mepago, daerah Lapago, itu dengan sendirinya akan Tuhan lenyapkan penyakit-penyakit HIV. Haleluya. Kenapa sekarang akibat dari penyakit HIV ini? Lihat peta yang dibuat bahwa orang Papua itu akan habis dengan penyakit HIV. Iya, karena ini dasarnya ini kan ada di dalam daerah Lapago, Mepago, seluruh Papua ada. Maka dari luar punya itu dia gampang masuk. Ada yang menyerupai penyakit AIDS juga sama, dia akan masuk. Kalau itu sudah dicabut masalah dosa, kalau sudah diselesai, penyakit AIDS itu dengan sendirinya akan hilang, pengampunan akan terjadi dan darah Yesus akan turun. Itu pemulihan tubuh, jiwa, roh. Jadi kita berdoa seperti ini. Itu bukan kita, Tuhan membawa kami untuk berdoa, memimpin kami berdoa seperti ini. Itu pemulihan secara pribadi, keluarga, kaum, marga. Haleluya. Itu yang saya beritahukan saat ini. Itu saja yang saya sampaikan. Haleluya. Kalau itu kita sudah mulai pemulihan masuk. Haleluya. Doa dan itu penyelesaian dosa hari ini sudah selesai. Kita percaya bahwa Tuhan akan segera selesaikan dan memulihkan segala sesuatu. Haleluya. Sehingga peran-peran roh maut, apapun yang merajalela di daerah-daerah Lapago, Mepago, seluruh Papua itu dengan sendirinya akan hilang. Haleluya. Itu saja bisa saya sampaikan untuk memberkati kita semua. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, terima kasih pada saat ini kami dan juga semua orang yang mendengar, dan mereka aminkan bahwa karena Bapa sedang memulihkan keadaan-keadaan ini,
baik secara pribadi, keluarga, kaum, marga Honda, Beta, marga NMB, marga Kogoya, dan lain-lain di daerah Lapago dan Mepago dan daerah Saireri, Bomberai, Domberai, Adim, Bapa, Saireri, dan lain-lain Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Kami mengucap syukur dan memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Pemulihan yang Bapa lakukan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, ya kemuliaan semua kami menutupinya, dan penyakit-penyakit aib dia jauhkan daripada setiap orang yang pernah mengidap, dihilangkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, karena akar permasalahan durhaka neraka yang berhubungan dengan mulut naga punya racun bisa apa semua hari ini sudah diselesaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara.